Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu. Maaf mengganggu waktunya. Jadi pada kesempatan ini, pada pertemuan ini, kita akan melakukan konseling individu, yang dimana yang telah kita bicarakan sebelumnya. Baik, Bu. Sebelumnya, apakah kamu sudah pernah melakukan konseling individu? Belum, Bu. Seperti yang pernah Ibu sampaikan, konseling individu adalah proses bantuan yang dilakukan oleh guru BK atau seorang konselor untuk membantu klien, yang dimana pada hari ini kliennya itu adalah kamu, yang dimana kita akan menyelesaikan masalah kamu. Iya, Bu. Kemudian, konseling individu juga ada asas-asasnya, yakni yang pertama, asas kerahasiaan, yang dimana masalah yang kamu ungkapkan nanti itu hanya kita yang tahu. Terus, di sini juga ada asas kesukarelaan, yang dimana di sini ibu nggak memaksa kamu untuk menceritakan, tapi untuk lebih baiknya kamu menceritakan semua masalah kamu biar sama-sama kita selesaikan. Terus ada yang kamu ingin tanyakan tentang konseling individu ini? Kayaknya nggak ada sih, Bu. Baiklah, kita mulai ya. Oke, Bu. Sekarang silahkan ceritakan apa masalah kamu selama ini. Jadi gini, Bu. Saya tuh sering tidak percaya diri gitu kalau misalnya tampil di depan kelas gitu. Terus apalagi kalau misalnya lagi presentasi gitu. Terus bagaimana itu tanggapan kamu? Ya, setiap saya tampil di depan kelas gitu kan, ya pasti bingung. Terus gugup, bingung aja gitu mau ngomong apa. Ya, tiba-tiba bibir kayak aku gitu. Bisa kamu jelaskan lebih jauh tentang perasaan tidak percaya diri kamu itu, yang kamu rasakan gitu? Kalau misalnya depan kelas gitu kan, Bu, gemetar. Terus kayak nggak percaya diri menjawab pertanyaan dari guru. Padahal kan udah berusaha gitu menjawab gitu. Tapi ya di tempat duduk gitu kayak ngerasa gugup dan gemetar aja gitu. Itulah yang menyebabkan saya itu jarang bicara gitu dan berpendapat ketika guru mengajar di kelas. Selanjutnya, apa yang kamu lakukan ketika kamu merasa tidak percaya diri itu gitu? Ya diam aja lah, Bu. Daripada saya malu ya kan depan kawan-kawan. Dan ya itu karena gugup sama gemetar itu sih, Bu. Jadi ya diam aja lah. Apakah dengan cara yang kamu lakukan itu kamu merasa senang atau nyaman di kelas? Ya enggak lah, Bu. Ya berpikir terus gitu. Mungkin kamu berpikir kalau segala sesuatu itu harus sempurna tanpa ada kesalahan sedikit pun. Apakah itu demikian? Iya, Bu. Orangnya memang seperti itu gitu. Segala sesuatunya yang saya kerjakan harus sempurna gitu, walaupun nggak mungkin. Mungkin itu yang membuat saya merasakan hal seperti ini gitu. Kalau begitu, apakah masalahmu tentang bagaimana kamu bisa presentasi dan menjawab pertanyaan-pertanyaan guru itu supaya tidak gugup? Ya gimana ya, Bu, ya bingung harus gimana gitu. Setiap hari ya saya berpikir dan berusaha kayak mana ya caranya biar bisa percaya diri di depan kelas gitu. Ya, mungkin tindakan kamu atau pemikiran kamu itu sudah bagus. Kamu sudah memahami masalah yang kamu alami gitu. Terus yaitu bagaimana kamu bisa presentasi dan tidak gugup dalam menjawab pertanyaan guru. Ya, Bu, saya ingin sekali gitu bisa tampil percaya diri di depan kelas, tapi sulit kali rasaku, Bu, gitu. Bagus sekali keinginan kamu. Ibu sangat senang sekali mendengarnya. Terus apa kamu sudah punya cara untuk mengatasi masalah kamu tentang tidak percaya diri itu? Masih bingung, Bu. Apa yang membuat kamu bingung? Ya takut aja gitu kan kalau misalnya menjawab pertanyaan dari guru, apalagi kalau misalnya presentasi. Takut nanti ditertawakan sama kawan-kawan gitu. Apakah kamu sudah melakukan hal yang terbaik? Belum sih, Bu, kayaknya. Jika kamu mencobanya aja belum, terus kenapa kamu bisa berpikiran negatif kayak gitu? Nah itulah, Bu, yang nggak pahamnya di situ gitu. Baiknya ya berusaha untuk melakukan yang terbaik, Bu. Ya agar bisa percaya diri gitu kan untuk presentasi dan menjawab pertanyaan dari guru. Baiklah. Apa kira-kira rencana kamu sementara sebagai pegangan untuk tindakan selanjutnya?
Pertama, saya akan berlatih dan belajar dulu gitu kan Bu tentang materi yang akan saya presentasikan gitu. Kedua ya mungkin berpenampilan rapi gitu sehingga merasa lebih percaya diri. Terus yang ketiga itu eh, mungkin bisa berdoa dulu kali ya Bu sebelum tampil agar merasa lebih tenang gitu. Ya mungkin itu yang saya rasakan gitu Bu yang mungkin saya akan lakukan. Bagus. Kamu sudah tahu apa yang harus kamu lakukan. Sebelum perbincangan ini kita tutup, bagaimana perasaan kamu setelah berdiskusi atau apa kesimpulan yang kamu dapat dari diskusi kita ini? Lega dan tenang sih Bu setelah melakukan konseling ini gitu. Terus rasa cemas sama takut itu yang saya alami udah agak nurun gitu. Dan juga tahu langkah-langkah apa yang bisa saya lakukan untuk mengatasi rasa percaya diri ini, tidak percaya diri ini. Baiklah, setelah melakukan konseling individu ini, jadi kesimpulan yang pertama itu kamu akan berlatih dan belajar dulu tentang materi yang akan kamu presentasikan atau yang akan kamu jelaskan di depan teman-temanmu. Kedua, kamu akan berpenampilan rapi sehingga kamu akan merasa lebih percaya diri. Dan yang ketiga, kamu akan berdoa sebelum presentasi. Apakah kamu yakin akan melakukan itu? Ya Bu, yakin sekali. Terus, apakah masih ada yang kamu ingin sampaikan? Tidak Bu, kayaknya udah cukup deh. Eh, ya sudah, kalau seperti itu bagaimana kalau di konseling individu ini kita tutup. Saya ucapkan terima kasih untuk kamu atas ketersediaan kamu dalam melakukan konseling ini dan mengutarakan masalah kamu. Eh, Lebih dan kurang saya mohon maaf. Jika ada yang kurang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.